We are now going to progress to some steps which are a bit more difficult. Ready, set, and begin. Yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter akan mempengaruhi perekonomian melalui 4 jalur transmisi. Yang pertama, jalur suku bunga. Keynesian berpendapat bahwa pengetatan moneter mengurangi uang beredar dan mendorong peningkatan suku bunga jangka pendek yang apabila kredibel akan timbul ekspektasi masyarakat bahwa inflasi akan turun atau suku bunga real jangka panjang akan meningkat. Permintaan domestik untuk investasi dan konsumsi akan turun karena kenaikan biaya modal sehingga pertumbuhan ekonomi akan menurun. Yang kedua, jalur nilai tukar berpendapat bahwa pengetatan moneter yang mendorong peningkatan suku bunga akan mengakibatkan apresiasi nilai tukar karena pemasukan aliran modal dari luar negeri. Nilai tukar akan cenderung apresiasi sehingga ekspor menurun sedangkan impor meningkat, sehingga transaksi berjalan. Demikian pula neraca pembayaran akan memburuk. Akibatnya permintaan agregat akan menurun dan demikian pula laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Di luar. Yang ketiga, jalur harga aset yang berpendapat bahwa pengetatan moneter akan mengubah komposisi portofolio pada pelaku ekonomi sesuai dengan ekspektasi balas jasa dan risiko masing-masing aset. Peningkatan suku bunga akan mendorong pelaku ekonomi untuk memegang aset dalam bentuk obligasi dan deposit lebih banyak serta mengurangi saham. Yang keempat, jalur kredit yang berpendapat bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui perubahan perilaku perbankan dalam pemberian kredit kepada nasabah. Pengetatan moneter akan menurunkan net worth pengusaha. Menurunnya net worth akan mendorong nasabah untuk mengusulkan proyek yang menjanjikan menjanjikan tingkat hasil tinggi tetapi dengan risiko yang tinggi pula, sehingga risiko kredit macet meningkat. Akibatnya bank-bank menghadapi adverse selection dan mengurangi pemberian kredit sehingga laju pertumbuhan ekonomi melambat. Yang kedua, inflasi. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab perubahan laju inflasi yang bersifat permanen adalah interaksi antara ekspektasi masyarakat terhadap laju inflasi, jumlah uang beredar, faktor siklus kegiatan usaha, dan tekanan permintaan musiman. Komponen laju inflasi yang bersifat temporer adalah bagian dari laju inflasi yang disebabkan oleh gangguan sesekali pada laju inflasi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya gejolak sementara ialah kenaikan biaya input, produksi, dan distribusi. Misalnya pass-through efek dan depresiasi yang mengakibatkan kenaikan biaya input untuk industri, kenaikan biaya energi dan transportasi, dan faktor non-ekonomi seperti kerusuhan sosial, bencana banjir, gempa bumi, dan kebakaran hutan. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan tekanan inflator yang berkepanjangan jika terdapat struktur mikro fundamental yang tidak efisien, dan tidak seimbang dalam perekonomian, khususnya struktur di sektor produksi dan distribusi. Yang ketiga, penentuan nilai tukar. Berdasarkan beberapa literatur, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, yaitu faktor fundamental, faktor teknis, dan sentimen pasar. Faktor fundamental berkaitan dengan indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapatan antar negara, ekspektasi pasar, dan intervensi bank sentral. Faktor teknis berkaitan dengan kondisi penawaran dan permintaan devisa pada saat-saat tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan sementara penawaran tetap, maka harga falas akan naik dan sebaliknya. Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita-berita politik yang bersifat insidental yang dapat mendorong harga falas naik atau turun secara tajam dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita-berita sudah berlalu, maka nilai tukar akan kembali normal. Yang kedua, kebijakan moneter di Indonesia di masa krisis. Selama krisis, karena perkembangan harga mengalami hiperinflasi dan depresiasi rupiah mengalami overshooting yang sangat besar, maka suku bunga nominal dipertahankan sangat tinggi. Untuk itu, base money dan NDA akan dijaga konstan setidak-tidaknya sampai triwulan ketiga tahun 1998. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi untuk sementara bukan menempati prioritas pertama. Sebelum krisis, kebijakan moneter dilaksanakan dengan menggunakan 9 instrumen, tetapi setelah krisis, instrumen berkurang hanya menjadi 2, yaitu OPT dan intervensi falas. Dalam keadaan krisis, permasalahan yang dihadapi menjadi semakin berat, antara lain karena beberapa hal, yaitu A. Lebih sulit dalam mencapai sasaran yang diprioritaskan karena nilai tukar bukan hanya dipengaruhi oleh faktor fundamental, tetapi juga faktor non-ekonomi. B. Kesulitan memprediksi base money dan uang beredar karena ketidakstabilan money multiplier dan income velocity. Yang C. Dilema dalam mencapai sasaran base money karena kebocoran BLBI dan defisit anggaran. D. Keterbatasan efektivitas OPT dan intervensi falas di masa krisis. Dalam situasi yang sangat sulit tersebut, berkurangnya instrumen ini membuat kebijakan moneter semakin tidak berdaya.
Yang ketiga, dampak suku bunga tinggi terhadap perekonomian. Yang pertama, sektor perbankan dan pasar modal. Sektor perbankan telah mengidap berbagai kelemahan sebelum terjadinya krisis, seperti tercermin pada besarnya jumlah kredit macet pada sejumlah bank. Dengan terjadinya krisis yang mengakibatkan pemerintah mengambil kebijakan ketat. Di samping serbuan ras berulang-ulang, sektor perbankan menjadi semakin terpuruk karena disintermediasi perbankan sudah terjadi sejak akhir 1997 dan kualitas aktiva produktif juga semakin memburuk akibat spread negatif. Yang kedua, sektor real. Suku bunga yang sangat tinggi dan berlangsung cukup lama, serta situasi politik dan keamanan yang mewarnai perekonomian Indonesia, terutama dalam triwulan 2 1998, mengakibatkan perekonomian Indonesia menjadi kontraksi sangat tajam, sebesar min 16,5%, lebih parah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu min 7,9%. Yang keempat, hubungan suku bunga, nilai tukar, inflasi, dan besaran moneter. Ada 3 hubungan. Yang pertama, hubungan antara suku bunga dan nilai tukar. Memasuki periode krisis, hubungan antara suku bunga dan nilai tukar menjadi tidak menentu atau tidak terjadi decoupling, atau bisa disebut dengan putus hubungan antara suku bunga dan nilai tukar, yaitu suku bunga meningkat tetapi nilai tukar terus merosot rupiah 2 kali mencapai titik terendah, yaitu bulan Januari dan Juni 1998, sementara interest diferensial terus meningkat hingga mencapai puncaknya bulan Juli 1998. Yang kedua, hubungan antara suku bunga dan inflasi. Selama krisis, kemungkinan hubungan yang lemah antara suku bunga dan inflasi ialah karena suku bunga yang tinggi lebih banyak dipengaruhi oleh kelangkaan likuiditas yang dialami oleh bank-bank kurang atau tidak sehat yang secara struktural mengandalkan sumber dana pada PUAB, di samping adanya ras oleh nasabah karena resiko pemberian pinjaman di masa krisis meningkat serta adanya segmentasi pasar. Maka suku bunga di PUAB menjadi sangat tinggi yang selanjutnya mempengaruhi suku bunga SBI dan simpanan. Yang ketiga, hubungan antara nilai tukar dan inflasi. Inflasi dalam negeri yang lebih besar daripada luar negeri akan mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah. Selanjutnya, depresiasi itu sendiri juga akan mendorong inflasi karena pass-through effect dari barang-barang dan bahan baku impor sehingga biaya produksi juga akan meningkat. Depresiasi rupiah mengakibatkan kenaikan sangat besar pada harga barang-barang tradable dan non-tradable sehingga dengan demikian inflasi meningkat. Kelima, ada alternatif kebijakan. Dalam alternatif kebijakan ini ada 2 kebijakan. Yang pertama, kebijakan jangka pendek, meliputi beberapa hal. Yang pertama, pemulihan kepercayaan kepada perekonomian dalam negeri serta didukung oleh perbaikan sistem distribusi dan pemulihan kapasitas produksi. Yang kedua, pelaksanaan restrukturisasi perbankan sesuai jadwal akan membantu menurunkan suku bunga. Yang ketiga, pelonggaran GYM akan memberi 2 keuntungan, yaitu dapat membantu mengurangi kesulitan likuiditas perbankan sehingga dapat mengurangi permintaan rupiah di PUAB sehingga suku bunga akan menurun dan dengan demikian cost of fund perbankan turun sehingga dapat mengurangi negatif spread yang ditanggung perbankan. 4. Pencairan bantuan luar negeri dalam rangka membiayai APBN dengan segera. 5. Intervensi di pasar falas merupakan salah satu bentuk koordinasi dengan kebijakan fiskal karena dapat menyerap kembali tambahan likuiditas dari penarikan dana pemerintah dan dari bank sentral. 6. Selective Credible Policy. Sebagai jalan keluar sementara karena suku bunga tidak bisa diturunkan secara drastis sekaligus, SCP dapat memperkecil kontraksi dengan mengamankan sektor-sektor tertentu yang tidak tergantung pada bahan baku impor, cepat menghasilkan, mengurangi impor, dan bersifat padat karya. 7. Penyelesaian utang luar negeri swasta melalui Frankfurt Agreement dan Prakarsa Jakarta. 8. Penerbitan SBI falas dapat dipertimbangkan untuk menarik aliran modal luar negeri dalam falas dengan biaya yang lebih rendah daripada penerbitan SBI. Untuk kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan jangka menengah sampai dengan panjang. Membahas tentang beberapa hal. Yang pertama, pembatasan kewajiban luar negeri baik sektor pemerintah maupun swasta terhadap kreditor luar negeri dalam berbagai bentuk, baik berupa pinjaman maupun surat-surat utang lainnya. Dalam hal ini, pemerintah perlu menetapkan ukuran tertentu untuk membatasi eksposur terhadap luar negeri. 2. Kewajiban menempatkan capital inflow jangka pendek di bank sentral selama 1 tahun dengan persentase tertentu tanpa imbalan dapat dipertimbangkan untuk mengurangi investasi yang hanya mencari keuntungan di arbitrase dan tidak bermanfaat bagi perekonomian dan mendorong
peningkatan arus modal yang berjangka lebih panjang yang lebih bermanfaat bagi perekonomian. 3. Penyesuaian struktural di sektor real melalui deregulasi, penghapusan monopoli, perbaikan sistem distribusi akan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi gejolak di sektor real yang sering memicu inflasi. 4. Di tingkat regional, perlu dibentuk semacam regional surveillance yang memelihara stabilitas kawasan, mengingat bahwa krisis ekonomi di Asia semula merupakan kontainment efek dari krisis nilai tukar Thailand, walaupun faktor domestik juga mempunyai peranan penting dalam terjadinya krisis. 5. Di tingkat internasional, investor internasional seperti institutional investor dan hedge fund yang sifatnya sangat volatile dan cenderung memiliki sifat herd behavior perlu ditetapkan suatu lembaga yang mengatur kegiatan mereka agar investasinya di negara-negara berkembang dapat bermanfaat bagi perekonomian dan bukan sebaliknya malah menimbulkan instabilitas. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.